Aku beneran ngerasa sendiri, aku pulang dari puskesmas, terus ke kos-kosan, ya di jalan itu udah berusaha pengen nabrakin diri aja gitu. Aku udah pernah cerita ini, tapi aku nggak pernah cerita gimana pergolakan batin aku pada saat HIV/AIDS sudah menjadi ancaman serius di Indonesia sejak Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, kami dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya, kelompok C1. Hari ini kami akan menjelaskan tentang gambaran klinis HIV di rongga mulut. Simak penjelasan kami berikut ini. Apa itu HIV/AIDS? HIV merupakan virus yang dapat melemahkan kekebalan tubuh pada manusia. Sedangkan AIDS merupakan sekumpulan gejala penyakit yang timbul akibat virus HIV. Menurunnya kekebalan tubuh pada orang dengan HIV dapat menyebabkan orang tersebut sangat mudah terkena penyakit. Contohnya yaitu seperti TBC, infeksi pada mulut dan tenggorokan, muncul herpes, radang pada kulit, serta gejala penyakit yang lainnya. Hingga saat ini, HIV/AIDS masih belum bisa disembuhkan. Namun, terdapat pengobatan ARV atau antiretroviral yang ditujukan pada pasien dengan HIV agar orang tersebut tidak mudah jatuh sakit. Penemuan kasus HIV di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Hingga September 2020 ditemukan 32.293 orang dengan HIV. Kasus ini memiliki angka yang cukup tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri umum dari orang yang HIV atau AIDS. Yang pertama adalah berat badan menurun secara drastis. Berat badan menurun secara drastis dikarenakan oleh nafsu makan pasien tersebut berkurang sehingga energi berkurang dan berat badan menurun secara drastis. Kemudian ada demam yang sering dan berkeringat waktu malam. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah rasa lelah dan lesu. Kemudian pembengkakan leher dan lipatan paha. Tanda yang selanjutnya juga terdapat bercak putih pada mulut atau kita sebut dengan kandidiosis dan mencret atau diare serta kurang nafsu makan. Kurang nafsu makan ini dan diare menyebabkan rasa lelah dan lesu tadi. Ciri lainnya adalah radang paru, tetapi untuk memastikannya diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu ada ruam pada kulit yang berwarna merah dan terasa gatal. Kemudian ada gangguan syaraf, di mana pasien sulit berkonsentrasi dan sering kehilangan ingatannya. Lalu ada luka di sekitar mulut dan sariawan yang terus berulang. Kemudian ada batuk berdarah, ada nyeri otot dan sendi yang berkelanjutan tanpa diketahui penyebabnya, yang menyebabkan pasien mudah lelah dan merasa lemas. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang HIV/AIDS, simak penjelasan berikutnya. Nah, sekarang aku akan menjelasin 5 fase penyebaran HIV/AIDS. Yang pertama adalah fase periodinela. Lamanya 4 minggu sampai 6 bulan setelah pasien terinfeksi dan biasanya tidak akan mengalami gejala apapun. Lalu fase yang kedua adalah fase infeksi HIV akut. Lamanya 1 sampai 2 minggu dengan pasien yang bergejala flu. Lalu fase yang ketiga adalah fase infeksi asimptomatik. Artinya pasien tidak akan mengalami gejala apapun selama 1 atau 15 tahun atau bisa lebih. Lalu fase yang keempat adalah fase supresi imun simptomatik. Nah, untuk fase ini masih akan mengalami gejala demam, diare, berat badan yang menurun drastis, keringat pada malam hari, lemah, letih, lesu, dan juga sariawan pada rongga mulut yang akan dialami lebih dari 3 tahun. Lalu fase yang terakhir adalah fase AIDS. Pada fase ini bervariasi antara 1-5 tahun dari kondisi AIDS pertama kali diagnosis. Untuk lebih lanjut, yuk simak berikut ini. Cara penularan HIV and AIDS yang pertama yaitu melalui hubungan seksual. Kemudian yang kedua yaitu melalui darah dan produk darah yang tercemar. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan jarum suntik dan tabung suntik. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu donor organ dan jaringan. Kemudian yang selanjutnya adalah penularan melalui ibu ke anak. Mungkin teman-teman semua penasaran, apa ya hubungannya rongga mulut dengan HIV? Kesehatan mulut merupakan komponen yang sangat penting dalam menentukan status kesehatan secara umum, tidak terkecuali pada pasien HIV. Kesehatan mulut sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang, namun faktanya, kelainan rongga mulut akibat HIV terdapat pada 30-80% pasien HIV. Kira-kira teman-teman tahu nggak
Apa peran kelainan rongga mulut terhadap penentuan status kesehatan pasien HIV? Keberadaan beberapa kelainan rongga mulut dapat berperan sebagai penanda perkembangan penyakit dan juga menunjukkan menurunnya status imun seseorang. Pada pasien yang belum terdiagnosis, keberadaan tanda oral bisa membantu dokter untuk menentukan kemungkinan diagnosis HIV. Selain itu, pada pasien yang telah terdiagnosis namun belum menjalani perawatan, beberapa tanda oral bisa menunjukkan progres dari HIV ke AIDS. Nah, kira-kira ada apa aja sih kelainan rongga mulut yang secara umum terdapat pada pasien HIV dewasa? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, yaitu ada kandidiasis oral. Kandidiasis oral ini terdapat beberapa tipe. Yang pertama, yaitu ada erythematous candidiasis. Tandanya berupa titik-titik atau pulau-pulau berwarna kemerahan yang terdapat pada lidah atau langit-langit mulut. Yang kedua, yaitu ada pseudomembranous candidiasis. Tandanya berupa bercak berwarna putih yang terdapat pada lidah dan dapat dikerok dengan dasar berwarna merah. Kemudian yang ketiga, ada angular cheilitis yang tandanya berupa kemerahan atau luka pada sudut bibir yang dengan disertai rasa sakit. Kemudian selanjutnya ada oral hairy leukoplakia. Nah, jenis ini umumnya terdapat pada pasien dewasa dan lebih banyak pada laki-laki loh. Nah, tandanya itu berupa bercak berwarna keputihan seperti rambut yang terdapat pada samping lidah dan umumnya tidak bergejala. Kelainan pada rongga mulut selanjutnya adalah infeksi HIV. HIV merupakan singkatan dari herpes simplex virus. Prevalensinya 10-35% pada pasien HIV. Untuk tanda klinisnya dapat dilihat seperti di gambar ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tampak adanya ruang berisi cairan, biasanya terletak pada langit-langit depan dan juga gusi, serta di bibir dan kulit sekitar bibir seperti di gambar ini. Nah, untuk ruam ini nantinya akan pecah dan membentuk luka cekung yang tidak beraturan disertai dengan rasa sakit. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan mengunyah dan menelan, sehingga mengakibatkan berkurangnya asupan dan juga dehidrasi. Selanjutnya adalah Kaposi sarkoma. Kaposi sarkoma mungkin agak asingnya di telinga teman-teman, tapi Kaposi sarkoma ini merupakan suatu keganasan pada rongga mulut yang paling banyak berhubungan dengan HIV loh. Tanda klinisnya seperti ini. Fase awal dari penyakit ini biasanya berada pada rongga mulut, terutama pada langit-langit dan juga gusi. Warnanya bervariasi mulai dari ungu atau merah hingga coklat atau kuning kecoklatan. Selanjutnya adalah ulcer aftosa. Ulcer aftosa ini mungkin teman-teman lebih mengenalnya sebagai sariawan. Ulcer aftosa sendiri terjadi pada sekitar 1-7% pasien dengan HIV. Nah, seperti apa sih gambaran dari ulcer aftosa itu? Seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini tampakkan adanya luka cekung mirip dengan sariawan. Nah, biasanya ulcer aftosa ini terjadi pada pipi, langit-langit bagian belakang, dan juga bawah lidah. Ukurannya pun bervariasi, bisa lebih kecil dari 5 mm hingga lebih besar dari 3 cm. Apabila ulcer ini tidak sembuh dalam 2 minggu, itu menandakan imun yang terganggu. Nah, selanjutnya ada linear gingival erythema atau radang gusi. Radang gusi ini ditandai dengan adanya garis setebal 2-3 mm yang berwarna kemerahan di sepanjang tepi gusi. Kayak gini. Nah, yang terakhir ada necrotizing ulcerative gingivitis atau NUG. NUG ini merupakan infeksi yang terjadi di rongga mulut yang menyebabkan kerusakan pada gusi dan jaringan penyangga gigi. Ada 3 tanda dan gejala yang bisa kita ketahui. Yang pertama, luka cekung atau sariawan di sela-sela gusi, kayak gini. Dan yang kedua, disertai dengan adanya bau atau rasa di rongga mulut seperti logam. Dan yang terakhir, gusi yang menjadi lebih mudah berdarah, kayak gini. Nah, gimana nih semuanya penjelasannya? Cukup mudah dimengerti kan? Hari ini kita telah belajar dari 3 HIV, yaitu yang pertama, apa itu HIV? Yang kedua, bagaimana cara penyebaran HIV? Dan yang paling penting nih, perubahan apa saja yang terjadi di tubuh kita saat kita terkena HIV? Eits, tapi jangan lupa, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Jadi, jangan lupa selalu terhindar dari HIV ya. Dan kalau begitu, sekian penyampaian dari kami. Terima kasih semuanya. Bye-bye.